Shalom saudara terkasih. Sudahkah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan? Sebelum kita memulai pujian kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala hal yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu, baik dalam senang maupun susah Tuhan. Kami hendak memulai ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian How Great Thou Art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How
Thank you, Jesus. Seorang pendeta pernah bertanya kepada jemaatnya, dosa apa sih yang Tuhan tidak bisa ampuni? Kemudian pendeta tersebut melanjutkan, dosa tersebut ialah dosa tidak mengampuni sesama kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Apa jadinya bila kita sebagai manusia itu tidak mengampuni sesama kita? Mari kita sadari bahwa kita ada pada saat ini. Itu semua berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Mari kita mengikrarkan iman kita. 使徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死而埋葬。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。Shalom saudaraku yang terkasih, kita kembali berjumpa di dalam kebaktian ibadah revival. Sungguh bersuka cita kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya senang sekali melihat film Hulk, di mana karakternya diperankan oleh Bruce. Ketika dia disakiti atau dipojokkan, maka makhluk hijau bernama Hulk muncul dalam dirinya. Uniknya, setiap kali Bruce dan pacarnya sering mencari formula untuk menghentikan perubahan wujudnya. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam mencari sebuah jalan keluar atas permasalahan. Mari kita baca perikop firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, surat Roma dituliskan oleh Rasul Paulus yang dialamatkan kepada jemaat-jemaat di Roma. Di sini kita bisa melihat rupanya di dalam komunitas kekristenan di Roma telah muncul adanya sebuah konflik internal. Oleh sebab jemaat-jemaat di Roma terdiri atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang telah menjadi Kristen. Lalu sekelompok orang tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang penuh hikmat, namun kemudian disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang penuh dengan kebodohan. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 21. Dan mereka ini merupakan orang-orang yang sering menyesatkan, sekalipun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan dari hukum Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 32 menjelaskan hal ini. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan mereka akan penghukuman Allah pada pasal yang kedua. Sebab dikatakan Rasul Paulus, semua orang tidak ada yang benar dan semua orang telah berdosa. Untuk itu Paulus kemudian menyatakan perlu sekali tindakan Allah. Kita perlu membutuhkan pembenaran dari Allah dan hasil pembenaran. Tertulis di dalam pasal 4 dan pasal 5. Kemudian lalu menjelaskan bagaimana penting seorang Kristiani untuk mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kemudian lalu pasal yang ke-7 menjelaskan mengenai pentingnya hukum Taurat. Karena hukum Taurat merupakan sebuah parameter pengenalan akan sebuah dosa. Kemudian setelah kita mengetahui akan dosa, kita diingatkan kembali di dalam pasal yang ke-8 untuk menjadi manusia roh. Dan manusia roh inilah yang kemudian Rasul Paulus tegaskan di ayat pasal yang ke-8 ini. Dan yang menjadi kontra dengan manusia daging. Kedua hal ini menjadi pembahasan yang serius bagi jemaat-jemaat di Roma. Bahkan sampai hari ini pembahasan itu juga menjadi topik yang hangat. Pada saat itu mungkin telah muncul sebuah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan manusia daging itu? Dan apakah yang dimaksud dengan manusia roh itu? Lalu apa yang menjadi pembeda keduanya?
manusia daging. Dikatakan Rasul Paulus ada sekelompok orang-orang Kristiani yang hidupnya menurut daging dan yang memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan daging. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 5a. Yang hidup menurut daging adalah keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri seseorang manusia. Dengan kata lain, hidup menurut daging sama dengan perbuatan daging. Hidup menurut daging adalah keinginan-keinginan yang lahir dari hasrat dan nafsu manusia untuk memuaskan keinginan dia. Dan keinginan daging itu merupakan perbuatan daging yang akan membuat manusia binasa. Saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21 menjelaskan terperinci perbuatan-perbuatan daging tersebut. Mari kita cross check, cek dan recheck dalam diri kita. Apakah kita juga termasuk melakukan hal-hal perbuatan daging tersebut? Di antaranya dijelaskan percabulan, kecemaran, yaitu pelecehan, kemudian hawa nafsu, keinginan hati, penyembahan berhala, yaitu memuja sesuatu yang lebih, tidak hanya berbicara mengenai memuja akan patung atau sesuatu, namun lebih lagi yaitu memuja diri kita sendiri. Itu juga merupakan penyembahan berhala. Sihir, yaitu percaya tahayul, perseteruan, sering ribut, perselisihan, suka bertengkar, iri hati. Nah, ini dia saudaraku, iri hati merupakan ciri-ciri orang yang tidak suka melihat kesenangan orang lain dan senang sekali melihat orang-orang susah. Kemudian dikatakan amarah, yaitu orang-orang yang suka dengan marah, kepentingan diri sendiri, yaitu orang-orang yang egois. Kemudian percideraan, yaitu konflik atau pertentangan. Roh pemecah, yaitu suka membakar atau suka menyulut api. Kemudian kedengkian, yaitu cemburu, sirik. Orang bilang sirik tanda tak mampu, saudaraku. Kemabukan, pesta pora, hedonisme, lifestyle kaum urban saat ini, dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masa jemaat-jemaat di Roma, namun hal ini juga terus terjadi hingga saat ini, bukan? Inilah yang kemudian di-remind oleh Rasul Paulus, supaya bila kita ingin menjadi anak-anak Allah, maka kita harus menghindari hal-hal tersebut. Mungkin akan timbul sebuah pertanyaan, apakah kemudian setelah kita menjadi orang Kristen, kita meninggalkan semua kedagingan kita mengungsi, menepi, bahkan hidup sendirian di gua, mungkin saja di hutan. Apakah seperti demikian, saudaraku? Tidak, sekali lagi. Perlu kita meletakkan artinya pada porsi yang benar. Sekali lagi yang saya maksudkan di sini, yang dimaksudkan di sini adalah keinginan daging yang melampaui segalanya, bahkan Tuhan sendiri. Dengan kata lain, menjadikan keinginan daging menjadi prioritas utama hidupmu. Sehingga yang menjadi hidupmu hanyalah urusan daging semata, kedagingan melulu. Inilah tantangan manusia Kristiani saat ini. Dia harus bisa mengalahkannya. Keinginan daging seharusnya tidaklah dapat menundukkan manusia, namun manusialah yang harus menundukkan keinginan daging tersebut. Manusia harus bisa mengalahkan, bukan dikalahkan oleh keinginan daging. Lalu apa itu manusia roh? Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 8 ayat 5b. Seorang Kristiani yang hidupnya menurut roh dan memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang artinya hidupnya dipimpin oleh roh, bukan daging. Dipimpin oleh roh diartikan sebagai hidup sesuai dengan perkataan Allah. Apa yang Tuhan telah firmankan dan kita hidup di dalamnya. Karena Allah itu merupakan roh sendiri. Oleh sebab itu orang-orang Kristiani yang menjadi manusia-manusia roh harus hidup di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya, di dalam setiap perkataan Allah. Tidak menjadi serupa dengan dunia, namun
menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bukan berkompromi dengan dunia, namun berinisiasi kepada dunia. Yohanes 15 ayat 4 berkata, untuk itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak mengenal di dalam aku. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi manusia roh, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi perbedaan antara manusia roh dan manusia daging. Keinginan daging dapat membuat manusia binasa dan tidak berguna. Oleh sebab keinginan daging sifatnya hanyalah sementara. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Roh Allah yang memberi manusia Kristiani itu hidup. Hal inilah yang ditegaskan kepada kita sebagai satu-satunya resep di dalam mematikan kedagingan kita. Kita perlu menjadi manusia roh, bukan manusia daging. Sekali lagi, bahwa manusia roh adalah manusia yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah, yaitu melalui firman Allah sendiri. Sebagai kesimpulan saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, para pengikut Kristus, orang-orang Kristiani, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai laskar Kristus, untuk dapat mematikan keinginan daging dengan cara menjadi manusia roh yang hidup melalui tuntunan firman Allah. Tanpa menjadi manusia roh, kita akan menjadi manusia binasa dan tidak berkenan oleh Allah. Dalam Roma 8 yang seperti yang tadi kita katakan, berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah bila kita hidup di dalam kedagingan kita. Karena itu Galatia 5 ayat 24 menegaskan sekali lagi kepada kita, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai penutup, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seekor serigala yang lihai sekali di dalam memangsa korbannya. Ia sangat piawai memangsa setiap korban-korbannya, sehingga membuat korban-korbannya sering sekali tidak berkutik. Namun suatu kali ada sekelompok pemburu yang ingin menangkap sang serigala. Singkat cerita, para pemburu sering memakai cara demi cara untuk menangkap sang serigala. Namun sering sekali sang serigala lolos dari jebakan tersebut. Suatu kali para pemburu berunding untuk membicarakan cara yang tepat di dalam menangkap sang serigala. Terlalu hebat sang serigala ini mengetahui setiap jebakan yang ada. Hingga suatu kali para pemburu sepakat untuk memikirkan sebuah cara, yaitu melilitkan seonggok daging di dalamnya dengan sebuah pisau yang tajam. Akhirnya kesepakatan di antara para pemburu itu tercapai dan akhirnya mereka melakukan dan memberi jebakan di tengah-tengah hutan tersebut. Dan singkat cerita, sang serigala terpancing keluar dari persembunyiannya. Sang serigala melihat seonggok daging tersebut dengan amat sangat ingin menyantapnya. Lalu dilihat kiri dan kanan, sang serigala melihat sekelilingnya, tidak ada orang. Dan dia mulai mendekat dan dia mulai melahap sang daging tersebut. Akhirnya demikianlah dia makan dengan lahap dan tanpa disadari pisau yang tertancap di dalam tersebut mulai menyayat lidahnya. Semakin sang serigala melahap daging tersebut, lidah sang serigala mulai tersayat dan tersayat lebih dalam. Dan tanpa disadari, sang serigala kehabisan darah
akhirnya mati. Seketika itu juga para pemburu dengan mudah menangkapnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ini merupakan cerita, sebuah ilustrasi bagaimana perbuatan daging, ketika perbuatan daging kita terus dan terus lakukan, maka akan membawa kita menjauh dan menjauh dan menjauh dari Tuhan, hingga kita menuju pada kebinasaan, yaitu maut sendiri. Satu hal yang penting bagi kita, siapkah Anda dan saya untuk berubah menjadi manusia rohani? Maka ini pertanyaan penting bagi kita sendiri. Bertanyalah dan jawablah di dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan saya serta kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵是加的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是加的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是加的救恩，是你所立